Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afiati Hari Krisnawati. Saya adalah salah satu ASN di lingkungan RSUD Suradadi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan aksi perubahan saya dengan judul Siponggol, Sistem Pengantaran Obat Pasien dengan menggunakan jasa pos dan lainnya sebagai solusi untuk memangkas waktu tunggu obat pasien di Depo Farmasi Rawat Jalan RSUD Suradadi. Untuk mengikuti pemaparan saya, marilah kita simak video saya yang berikut. Latar belakang diangkatnya Siponggol sebagai aksi perubahan adalah banyaknya pasien yang mengantri untuk mendapatkan obat di Farmasi Rawat Jalan RSUD Suradadi. Sementara itu, penyediaan dan distribusi obat merupakan salah satu pelayanan wajib dalam pedoman dan panduan kefarmasian. Siponggol juga ditujukan untuk meningkatkan indikator mutu atau standar pelayanan minimal rumah sakit yang harapannya akan meningkatkan indeks kepuasan masyarakat rumah sakit yang merupakan kontributor bagi pencapaian target indikator kinerja utama Pemda Kabupaten Tegal, yaitu indeks kepuasan masyarakat. Terima kasih kepada Bapak mentor saya, Pak Edi Taufik, yang sudah membimbing dan mengarahkan. Juga terima kasih kepada Bapak Coach saya, Pak Muhammad Al-Aziz, yang telah membimbing dan mengarahkan, juga memberi petunjuk dalam membuat laporan aksi perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Taufik, SK Menkes, Kepala Bidang Pelayanan Penunjang, selaku mentor Saudara Afiati Hari Krisnawati, serta Diklat Kepemimpinan Pengawas Angkatan 1 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, mendukung penuh Saudara Afiati untuk melaksanakan aksi perubahan pada instalasi farmasi dengan judul Siponggol, Sistem Pengantaran Obat menggunakan jasa pos dan lainnya, sebagai solusi memangkas waktu tunggu obat di Depo Farmasi Rawat Jalan. Dengan aksi ini, saya berharap dapat meningkatkan kinerja pelayanan, khususnya pelayanan penunjang medis di instalasi farmasi, peningkatan mutu melalui pelayanan obat sebagai bagian dari pedoman dan panduan pelayanan kefarmasian. Semoga melalui aksi perubahan ini dapat memangkas waktu tunggu obat bagi pasien dan meningkatkan indeks kepuasan masyarakat. Selamat buat Saudari Afiati Hari Krisnawati. Semoga aksi perubahan ini dapat terlaksana dengan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah mendukung terwujudnya Siponggol, khususnya Ibu Direktur dan jajaran manajemen, Bupati Tegal, Komisi 4 DPRD, perwakilan Kemendagri untuk Innovation Government Award Rumah Sakit, Bapak Sekda, Kadinkes, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekdin Babeda dan Litbang Kabupaten Tegal, serta tim efektif. Dan juga launching Siponggol, sebuah terobosan inovasi pengantaran obat menggunakan layanan dari kantor pos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Istiati MM, Direktur RSUD Suradadi, Kabupaten Tegal, mendukung Saudara Afiati Hari Krisnawati sebagai peserta Diklat Kepemimpinan Pengawas Angkatan 1 BPSDM Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 untuk melaksanakan aksi perubahan. Aksi perubahan pada instalasi farmasi dengan judul Siponggol, Sistem Pengantaran Obat menggunakan jasa pos dan lainnya. Ini menjadi sebuah solusi memangkas waktu tunggu obat di Depo Farmasi Rawat Jalan RSUD Suradadi. Semoga melalui aksi perubahan ini dapat meningkatkan capaian indikator mutu rumah sakit, dapat meningkatkan indeks kepuasan masyarakat, dan dapat menjadi inovasi rumah sakit yang mendukung IGA Kabupaten Tegal. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan semoga lancar dalam melaksanakan aksi perubahan tersebut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hussein SMM, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, mendukung penuh aksi inovasi Siponggol. Apa itu Siponggol? Siponggol adalah sebuah sistem pengantaran obat pada pasien menggunakan jemput antar pos langsung. Ini merupakan inovasi yang bagus, terutama adalah bagaimana bisa meningkatkan layanan ke pasien dan tentunya akan meningkatkan kemampuan juga rumah sakit dalam memberi layanan ke pasien. Secara pribadi dan kedinasan, saya dukung penuh inovasi ini kepada Afiati Hari Krisnawati SKM MPH yang saat ini sedang mengikuti iklan perintah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadimo, Sekretaris Kementerian Kabupaten Tegal, mendukung Saudara Afiati yang sedang melaksanakan PKP Angkatan 1 tahun 2025 di Jawa Tengah untuk menulis semacam proper terkait dengan upaya pengiriman obat dari Rumah Sakit Surodadi dengan kerjasama bersama dengan PT Pos Indonesia. Semoga bisa berjalan dengan baik. Kami mendukung dengan upaya yang untuk bisa meningkatkan pelayanan. Aksi perubahan Siponggol memiliki tahapan-tahapan kegiatan. Di antaranya meliputi: pertama, pembentukan tim efektif penyediaan sistem pengantaran obat. Aktivitas di dalamnya meliputi identifikasi tim efektif, rapat pembentukan tim efektif, penyusunan tim efektif, pengajuan persetujuan dan penandatanganan SK tim efektif, serta rapat sosialisasi Siponggol kepada tim efektif di Aula Ponek Lantai 2 yang disertai pendistribusian SK kepada tim efektif. Langkah kedua sampai dengan keenam yaitu membuat SOP dan SPT update ketersediaan obat berupa obat yang mendekati expired, slow moving, dan dead stock atau obat kosong. Disambung dengan SOP dan SPT penerimaan resep informasi obat, dan terakhir adalah SOP dan SPT pengantaran obat. Aktivitasnya meliputi diskusi, konsultasi, dan pembuatan serta pendistribusian SOP dan SPT ke instalasi farmasi dan petugas farmasi. Langkah ketujuh, membangun kerjasama dengan PT Pos Indonesia. Langkah awal ditempuh dengan berkonsultasi ke Bapeda dan Litbang terkait inovasi. Pada kesempatan ini, peserta sekalian mendaftarkan Siponggol sebagai inovasi unggulan Innovation Government Award RSUD Suradadi sesuai arahan mentor. Konsul selanjutnya ke bagian hukum dan pemerintahan terkait perizinan perjanjian kerjasama dengan pihak luar. Lembaga pengantaran dipilih yang sudah berbadan hukum dan sesuai dengan kondisi RSUD Suradadi sehingga dipilihlah PT Pos Indonesia, yang dilanjutkan dengan melaksanakan perjanjian kerjasama RSUD Suradadi dengan PT Pos Indonesia. Langkah ke-8 yaitu sosialisasi aksi perubahan. Pada laporan ini, sosialisasi sudah melebihi dari rencana awal. Jika semula rencana sosialisasi hanya sebatas pasien dan media sosial, maka pada laporan ini sosialisasi dilakukan dengan target sasaran yang lebih luas, yaitu dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Tegal ke-424. Sosialisasi ini dilaunching langsung oleh Bapak Bupati Tegal. Tidak berhenti hanya sampai di sini, maka sesuai dengan tema Hari Jadi, sosialisasi dilanjutkan pada pameran Salawi Expo di alun-alun Pemda Kabupaten Tegal. Langkah ke-9 yaitu penambahan poin pada perhitungan jasa pelayanan petugas farmasi. Hal ini dilakukan untuk memberi reward kepada petugas sesuai dengan bobot kinerjanya. Kegiatan dilaksanakan meliputi diskusi konsultasi internal manajemen, diskusi konsultasi ke penanggung jawab tim remunerasi, diskusi dengan kepala instalasi farmasi. Dilanjutkan membuat draft perhitungan poin kinerja
dan membuat simulasi perhitungan penambahan poin kinerja yang di dalamnya meliputi posisi, kepatuhan SOP, pemberian asuhan pasien, komplain atau teguran, serta bobot kinerja. Langkah ke-10 yaitu penambahan kompetensi tim farmasi. Langkah ini ditempuh melalui kaji banding, diawali dengan diskusi konsultasi internal manajemen, mentor dan kepala instalasi farmasi, pembuatan nota dinas dan pemberangkatan tim farmasi ke RSUD Brebes yang wilayahnya terdekat. Dari kaji banding tersebut didapat beberapa rekomendasi seperti penambahan alat, sarana prasarana, pengadaan serta alur pengantaran obat untuk pengelolaan farmasi guna mempercepat pelayanan obat. Langkah 11 yaitu implementasi pengantaran obat. Langkah ini meliputi rapat implementasi pengantaran obat, implementasi permintaan obat masuk, penyediaan obat, permintaan pengantaran obat, petugas memproses pengantaran obat, menerima draft poin perhitungan kinerja dari kepala instalasi farmasi. Langkah ke-12 yaitu monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan checking pencatatan serta keluhan dari pelanggan. Hal ini dapat dilihat dari tracking buku pengantar. Sayangnya belum banyak pasien yang mengakses karena keterbatasan PT Pos, di mana PT Pos hanya dapat mengantar H+0 untuk wilayah Kecamatan Suradadi. Hal ini menjadi tugas project leader untuk mencari alternatif jasa pengantaran lainnya. Langkah terakhir yaitu penambahan maturitas dan pemanfaatan digital teknologi, yaitu menarik dari bagian milestone jangka menengah. Penambahan maturitas karena kebetulan RSUD Suradadi di injury time kedatangan tamu dari manajemen RSUD Dr. Azhari untuk kaji banding atas rekomendasi dari BPK. Sedangkan untuk pemanfaatan teknologi digital, peserta menggunakan aplikasi WhatsApp Plus untuk mengirimkan data secara elektronik dan massal, termasuk mesin penjawab otomatis terhadap pelanggan demi terlaksananya akuntabilitas dan transparansi serta kecepatan pelayanan. Demikian pemaparan aksi perubahan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.